Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kenalin, nama gua Renaldo Johannes Kurniawan ya dari tim Zero Edu Official. Nah sekarang di kesempatan kali ini gue bakal coba bahas soal latihan identitas trigonometri ya. Untuk yang kelas 10 kurikulum merdeka dari buku Erlangga halaman 127 bagian A. Langsung mulai aja dari yang nomor 1 di sini. Ditanya bentuk yang senilai dengan sin A kali cos A dibagi tan A. Oke, kita coba buat rubah dulu di sini bentuknya. Sin A kali cos A dibagi dengan, tan itu kan adalah depan per samping. Nah, depan per samping tuh kalian bisa dapetin dengan cara kalian membagi nilai sin ya. Nilai sin A dibagi dengan cos A ya. Jadi tan A tuh bisa diubah jadi sin per cos ya. Oke, nah ini tuh artinya sin A kali cos A dibagi dengan sin A per cos A. Nah ini tuh bisa diubah lagi gitu. Jadinya sin A kali cos A. Nah kalau dibagi tuh kan kalau mau diubah jadi perkalian tuh bisa ya. Tapi harus dibalik jadinya cos per sin. Jadi cos A per sin A. Ini kita coret aja yang bisa kita coret di sini. Sin A ini bisa dicoret sama sin A. Jadi hasil akhirnya langsung bisa kita dapat ya. Cos kali cos jadinya adalah cos kuadrat A gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 2 ya. Di sini bentuk cos A dikali dengan 1 dikurang tan A itu ekuivalen dengan pilihan yang mana gitu. Oke, di sini kita ubah dulu ya. Di situ cos alfa buka kurung 1 min. Nah, tadi kan tan kan bisa kita ubah jadi sin per cos ya. Ya udah, kita ubah aja jadi sin per cos. Sudutnya alfa. Oke, kalau kayak gini ada kurungnya kayak gini artinya kalian untuk ngerjainnya perlu buat dicapit kepiting dulu satu-satu ya. Nah, cos alfanya kita kaliin dulu sama 1 jadinya cos alfa. Kemudian capit kepiting lagi yang ini cos alfa kali dengan minus sin per cos. Nah ini kan kalau dikaliin kan cosnya kan bisa sama-sama dicoret ya atas bawah. Jadinya di sini nyisain minus sin alfa. Oke, nah jadi ketemu ya jawabannya adalah yang D di sini. Gitu. Oke, lanjut lagi sekarang yang nomor 3. Di sini bentuk dari sin theta ditambah cos kuadrat theta per 1 plus sin theta. Nah, untuk ngerjain soal ini kita perlu nyamain dulu aja penyebutnya ya. Jadi di sini kita sama-sama bikin aja per 1 plus sin theta gitu ya, biar gampang. Yang sebelahnya juga ini jadi plus per 1 plus sin theta. Kalau yang ini mah kan udah dari soal ya, udah langsung aja cos kuadrat theta gitu. Nah, kalau yang sebelahnya, ini kan awalnya sin theta nih ya. Cuman kan tadi kita samain penyebut, maka dari itu si sin theta ini perlu dikaliin juga sama 1 plus sin theta gitu ya. Jadi kita tuh ngubah bentuknya aja, tapi kita nggak ngubah nilainya gitu. Oke, kita kerjain di sini sin theta kita kaliin ke dalam satu-satu ya, capit kepiting gitu. Kaliin dulu itu sin theta sama 1 jadinya kita dapat sin theta ya. Dikali 1 kan tetap aja gitu. Kemudian di sini sin theta kali dengan positif sin theta ya, kita dapat adalah positif sin kuadrat theta gitu ya. Nah, kemudian di sini karena ini kan udah sama ya penyebutnya, jadi udah dilanjutin aja plus cos kuadrat theta. Nah, gitu. Habis itu karena ini penyebutnya udah sama, ya udah satuin aja lah. Jadi ini per 1 plus sin theta gitu ya. Oke. Nah, bagi kalian yang udah belajar gitu ya mengenai identitas trigonometri, bisa diketahui bahwa nilai dari sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu adalah 1 ya. Nah, ya udah. Sin kuadrat tambah cos kuadrat ini bisa kita ganti jadi 1 gitu. Jadi 1 tambah dengan, jangan lupa di sini masih ada sin theta ya. Jadi 1 plus sin theta.
dibagi lagi dengan 1 plus sin theta juga nih. Ya di matematika kan ya suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri kan ya hasilnya 1 ya. Ya udah, kita dapat hasilnya adalah 1 gitu. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngerjain nomor 4 di sini. Bentuk dari tan alfa tambah sekan alfa dikali tan alfa dikurang sekan alfa. Oke, buat ngerjain ini sebenarnya bisa capit kepiting dulu, cuman biar simple di sini kita coba pakai identitas aljabar yang paling sering dipakai gitu ya di soal-soal SNBT ataupun soal-soal latihan di buku, ini banyak dipakai. Ini adalah misalkan A plus B gitu ya dikali dengan A min B kayak gini. Nah ini kalau misalkan kalian jabarin langsung aja sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat gitu. Nah ini bakalan lumayan mempersingkat waktu pengerjaan kalian ya. Nah jadi di sini kita anggap aja tan alfa ini adalah si A dan si sekan A ini adalah si B nya gitu ya. Jadi langsung aja kalau ketemu polanya plus minus kayak gini, ini bisa langsung jadi tan kuadrat alfa dikurang dengan sekan kuadrat alfa gitu ya. Jadi polanya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat gitu. Nah ini bakalan lumayan mempersingkat waktu kalian ya buat ngerjain soal gitu. Oke, di sini kita lanjut. Nah, tan itu tuh bisa diubah jadi sin per cos ya. Ini jadinya sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa di sini. Nah, dikurang dengan sekan itu kan kebalikan dari cos ya. Ya udah kita tulis 1 per cos kuadrat alfa gitu. Nah, di sini udah sama gitu ya ini penyebutnya. Jadi bisa disatuin aja. Jadi sama dengan sin kuadrat alfa dikurangin 1 dibagi dengan cos kuadrat alfa ya. Jadi kita satuin penyebutnya karena udah sama gitu ya, sama-sama per cos kuadrat alfa gitu. Oke, di sini seperti yang kita udah ketahui ya, kalau rumus identitas trigonometrinya tuh kan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 gitu ya. Nah cuman di sini kita coba buat manipulasi bentuknya sedikit ya. Di sini sin kuadratnya kita coba pindahin ke ruas kanan gitu ya. Jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa ya. Kalau dipindah ruas ke sebelah kanan kan jadi minus gitu. Nah, abis ini kita coba kaliin aja kedua ruas sama min 1 gitu ya. Jadi kita dapat min cos kuadrat alfa itu sama dengan, nah ini kita kaliin min 1 nih dua-duanya ya. Jadi min sin kuadrat kalau dikali min 1 jadinya positif ya. Positif sin kuadrat alfa. Habis itu ini positif 1 dikali min 1 jadinya min 1. Nah, jadi kita dapat bentuk bahwa sin kuadrat alfa dikurang 1 itu adalah minus cos kuadrat alfa. Ya udah kita ganti aja di sini jadinya sama dengan minus cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa. Ya ini ya udah hasilnya jadi sama dengan min 1 gitu ya. Udah, jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, soal kelima di sini. Bentuk dari 1 per 1 plus sin theta tambah 1 per 1 min sin theta itu senilai dengan bentuk yang mana gitu. Oke. Jadi di sini secara simpelnya ya udah kita samain dulu aja penyebutnya untuk dua-duanya. Nah, jadi di sini 1 plus sin theta. Nah, ini biar sama ya kita kaliin aja sama 1 min sin theta gitu. Yang sebelah kanannya juga ini biar sama ya penyebutnya. Ya udah kaliin aja sama yang kebalikannya ya. Jadi kaliin ini 1 min sin theta dikaliin sama 1 plus sin theta gitu ya. Oke. Yang atas ini kan tadi yang sebelah kiri ini tuh tadi kita kaliin sama 1 min sin theta, berarti si 1 ini nanti kita harus kaliin juga dengan 1 min sin theta gitu ya. Nah,
Untuk yang sebelahnya juga sama. Ini kan tadi si penyebutnya kita kaliin sama 1 plus sin theta ya. Berarti atasnya juga kita kaliin sama 1 plus sin theta. Gitu. Oke, nah ini kan bentuknya udah lebih bisa kita kerjain gitu ya. Nah, ini dimana penyebutnya tuh udah sama gitu ya. Jadi udah tinggal dikaliin aja dua-duanya. Nah, ini kan ngebentuk lagi nih pola A plus B kali A min B ya untuk yang si bagian penyebutnya gitu. Ini bisa langsung jadi A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Nah, di sini jadi untuk bagian penyebutnya itu bisa langsung aja dua-duanya jadi 1 min sin kuadrat theta gitu. Nah, yang atasnya tinggal kita kerjain aja ya. Jadi di sini 1 min sin theta nanti ditambahin dengan 1 plus sin theta gitu ya. Nah, sama dengan di sini 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 2 ya. 2 gitu. Kemudian di sini minus sin theta ditambah sin theta. Ya habis dong ya coret-coret gitu. Nah, terus ini dibagi dengan untuk ngerjain yang bawah di sini kita ingat-ingat lagi identitasnya adalah sin kuadrat ya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, berarti kita coba pindahin ruas aja ya si sin kuadrat tetanya ke sebelah kanan, jadi cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta ya. Jadi si 1 min sin kuadrat theta ini bisa diubah jadi cos kita ganti bolpen ya. Nah, kita ganti ini jadinya cos kuadrat theta gitu ya. Nah, habis itu di sini kita cocokin nih sama opsi-opsinya gitu ya. Nah, cos itu tuh kalau misalkan dibalik kan jadi sekan ya. Nah, jadi ibarat kata tuh kita mau rapihin bentuknya biar gak jadi pecahan lagi. Jadi di sini kalau diubah jadi sama dengan 2 sekan kuadrat theta ya, karena sekan itu adalah per cos gitu ya, adalah per cos gitu. Jadi kita nemu hasilnya adalah yang C gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat like dan subscribe. Juga jangan lupa buat kepoin IG kita di @zeroeduofficial untuk informasi lebih lanjut mengenai bimbel murah di SMA Trinitas. Terima kasih ya teman-teman.